Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan guru kita, sahabat kami, senior saya di Al-Azhar Kairo Mesir, Al-Mukarram, Tengku Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa ikuti kajian beliau. Yang tidak bisa, jangan ketinggalan ikuti kajian online beliau di channel Ustadz Damanhur Abbas Official. Subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq. Harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wa takum minkum ummati yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأحيينا اللهم على سنته وأمتنا في ملته واحشرنا مع زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Sembari kita beriktikaf di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, mari sama-sama kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek kehidupan ini. Rasul mengajarkan kepada kita, barang siapa yang bertahan diri di dalam majelis ilmu, maka mereka itu sedang berada di dalam taman surga. Hanya saja hari ini kita tidak bisa melihat bagaimana malaikat sedang mengepakkan sayapnya dan memanjatkan setiap doa yang kita panjatkan pada saat kita sedang berada di dalam majelis ini. Kalaulah seandainya mata kita bisa tembus melihat makhluk gaib, maka kita akan terus bertahan diri mengisi majelis-majelis ilmu tersebut. Namun dikarenakan ini adalah perihal yang gaib, maka sangat tergantung dari bagaimana keimanan seseorang tersebut dalam mempercayai apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Pada subuh yang berbahagia ini kita masih tetap sama membicarakan tentang wa'dul haq, janji pasti dari Allah dan Rasul mengenai neraka. Kenapa ini penting kita sampaikan? Dikarenakan Allah dan Rasul ingin membekali kita agar kita tidak terjerumus ke dalam neraka. Maka diberikanlah peringatan kepada kita agar manusia ini tidak ada yang rela memasukkan dirinya ke dalam neraka. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, membahas tentang janji pasti ini adalah sesuatu yang memang urgensinya harus. Dikarenakan apa? Manusia ini sering lalai. Dikarenakan manusia ini sering, mereka ini tidak bisa mengisi waktunya. Maka kita selaku umat manusia, hamba Allah yang lemah ini, senantiasalah mengkaji apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, sehingga dengan kita mempelajari tentang neraka ini, maka kita akan membuat rasa takut di dalam diri kita untuk tidak dibakar di dalam neraka. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas tentang bagaimana kondisi orang-orang munafik yang juga membangun masjid. Pada ayat 17 surat At-Taubah sudah pernah kita bahas bahwasanya kondisi orang-orang musyrik
ya, tidak sepatutnya orang-orang musyrik membangun masjid. Dikarenakan apa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah. Pada subuh yang berbahagia ini kita diingatkan oleh Allah bahwasanya ternyata orang-orang munafik juga bisa membangun masjid. Ini hal yang paling terpenting yang harus tertanam di dalam jiwa kita. Agar apa? Agar kita tidak menjadi orang-orang munafik sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Taubah ayat 109. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman assasa bunyanahu 'ala taqwa minallahi wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu 'ala syafa jurufin harin fanharu fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumal zalimin. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan. Apakah masjid yang dibangun berdasarkan ketakwaan kepada Allah dan mencari ridha Allah khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jawfin harim, lebih baik dari masjid yang dibangun di tepi jurang yang akan runtuh, fanharu bihi fi nari jahannam, dan masjid tersebut dan mereka itu, bangunan tersebut akan runtuh ke dalam neraka jahannam. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak akan pernah memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Ini merupakan sebuah kompilasi antara perbandingan seseorang yang membangun masjid dikarenakan ketakwaan mereka kepada Allah dengan orang-orang yang membangun masjid dikarenakan kemunafikannya. Ayat ini para mufassirin sebagaimana yang disebutkan di dalam tafsir Kabir Mafatihul Ghaib juz 16 halaman 175. Imam Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan bahwasanya ayat ini berkenaan tentang perbandingan antara Masjid Quba. Masjid Quba itu adalah masjid yang pertama sekali dibangun berdasarkan ketakwaan dan dikarenakan ingin mencari ridha Allah. Dan saya berulang kali menyebutkan di dalam mimbar, di dalam majelis ilmu, bahwasanya pada saat Allah menjelaskan kata-kata waridwan itu tidak dimakrifahkan, tidak ditentukan. Kalau seandainya Allah mengatakan afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi waridwan, itu menunjukkan bahwasanya ridha Allah itu tertentu. Tapi semua ayat Al-Quran itu diungkapkan waridwan itu dalam bentuk nakirah. Kenapa? Dikarenakan kita semua mempunyai peluang untuk beramal saleh. Peluang beramal saleh itu kita tidak tahu amal mana yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah. Ini dibuat dalam bentuk yang bebas. Waridwan, dan keridhaan dari Allah itu bisa saja pada saat kita menyumbang untuk pembangunan masjid 1 sak semen, karena keikhlasan kita kepada Allah, karena kemampuan kita cuma bisa menyumbang 1 sak semen, maka 1 sak semen tersebutlah yang akan mendapatkan surga Allah. Ini adalah salah satu keindahan bagaimana Islam membuka peluang amal saleh kepada umatnya, bahwasanya untuk selalu berlomba-lomba melakukan kebaikan. Karena kita tidak tahu amal mana yang akan mengantarkan kita kepada surganya. Bisa jadi pada saat kita mempunyai pendapatan yang banyak, alhamdulillah Allah berikan kemudahan kepada kita dengan harta, maka kita memberikan sumbangan kepada masjid. Katakanlah semua keramik ini saya yang akan tanggung. Kenapa? Karena memang kita mudah untuk membangunnya, untuk menyumbangnya. Maka itu bisa jadi yang dinamakan dengan ridha Allah terhadap sumbangan yang kita berikan.
Maka di sini diwujudkan, diungkapkan dalam bentuk nakirah, bahwasanya terbuka peluang yang sangat lebar kepada kita semuanya untuk bisa mengerjakan amal-amal saleh. Dan semoga setiap derap langkah yang kita ayunkan dari rumah menuju tempat ini juga dihitung oleh Allah sebagai amal saleh kita yang akan memperberatkan mizan kita nanti di hari akhirat. Selanjutnya Allah membandingkan khairan amman ussisa bunyanahu ala syafa jurufin harib. Di dalam qiraat Nafi dan Ibnu Amir, beliau membacakan afaman ussisa, boleh dibaca dengan afaman assasa dengan afaman ussisa. Ini kedua-duanya dibenarkan membacanya dan artinya tidak akan berubah. Ini dalam qiraah Nafi dan Ibnu Amir. Nah, ada salah seorang santri pada saat dia tidak membaca dan tidak mempelajari tentang qiraat tersebut dan sang imam membaca dengan qiraat yang lain, dia menegur sang imam berulang kali itu. Afaman ussisa, saut sama makmum di belakang. Afaman assasa. Akhirnya imam membaca terus tanpa menghiraukan lagi protes dari si makmum. Setelah selesai sembahyang ditanyakan, kenapa kamu tegur saya dengan bacaan saya tadi? Salah bacaannya Ustaz. Dia bilang seperti itu. Bukan salah nih, kamu belum mempelajari tentang qiraat. Maka bacaan itu boleh seperti yang saya baca tadi dan boleh seperti yang kamu baca. Maka pada saat imam membaca Al-Quran, kalau seandainya kita tidak mempunyai pengetahuan, lebih baik diam. Kenapa? Pada saat kita melanjutkan bacaan yang dibaca oleh imam, itu bukan untuk sok-sokan, bukan untuk hebat-hebatan, akan tetapi itu adalah sebagai ibadah. Nah, maka jangan pernah merasa dirinya bahwasanya dirinya itu adalah orang-orang yang memang mempunyai ilmu yang tinggi sehingga ingin membenarkan imam, padahal mereka tidak pernah mempelajari ilmu-ilmu yang semestinya dikuasai oleh para imam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan di dalam tafsirnya halaman 157, beliau mengatakan fa naqulu al-ma'na afaman assasa bunyanahu dinihi ala qa'idatin qawiyatin muhkamatin, bahwasanya makna ayat tersebut itu adalah siapa saja yang membangun bangunan agamanya dengan kaidah yang kuat, muhkamatin, dan terhukumi, wahiyal haqqul ladzi huwa at-taqwa, dan itu adalah semuanya adalah kebenaran, dibangun atas kebenaran yaitu takwa kepada Allah, wa ridwanuhu khair, dan mencari ridha Allah. Amman assasa ala qaidatin hiya adhaf, adapun orang-orang yang membangun bangunan dengan kaidah, dengan ketentuan, dengan pondasi yang lemah, wa aqalluha baqa, dan dia lemahlah bangunan tersebut, wa huwa batilun wan nifaq, dan dia itu adalah kebatilan dan kemunafikan. Orang-orang munafik pada saat Rasul membangun masjid di Kuba, mereka juga membangun masjid yang lain, masjid tandingan. Akan tetapi apa yang dilakukan di masjid tersebut? Di masjid tersebut mereka juga melakukan salat berjamaah. Namun pada saat salat berjamaah tersebut diserukan untuk terjadinya perpecahan antara umat Islam. Ini yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Pada saat mereka menguasai sebuah masjid, maka ajaran kebencianlah yang ditanamkan di atas mimbar-mimbar. Ini adalah sifat orang-orang munafik. Jangan sampai masjid kita
itu seperti ini yang digambarkan oleh Rasulullah. Umar pada saat itu ada salah seorang imam yang pernah menjadi imam di Masjid Dhirar. Itu pada saat itu di blacklist oleh Umar. Tidak dibenarkan menjadi imam. Kamu tidak dibenarkan menjadi imam dikarenakan kamu pernah menjadi imam di Masjid Dhirar. Sang orang tersebut mengatakan, wahai Umar, aku tidak mengetahui kalau misalnya masjid itu adalah Masjid Dhirar. Aku menjadi imam di masjid tersebut dikarenakan orang tersebut adalah orang-orang jahiliyah yang tidak mengetahui tentang bacaan, dan bacaanku jauh lebih baik. Maka setelah mendapatkan kesaksian seperti itu, maka Umar membenarkan kembali dia untuk menjadi imam. Ini merupakan salah satu penyakit pada saat kita mempunyai masjid, ya, tapi masjid tersebut digunakan untuk mengadu domba, untuk melakukan perpecahan, untuk memburukan masjid yang lain. Bahkan mereka itu tega menjelekkan sesama muslim, sesama saudaranya, dikarenakan hanya untuk menguasai masjid tersebut. Ini adalah penyakit an-nifaq, al-khiyanah fi qulubil mu'min. Orang-orang mukmin itu, ya, orang-orang muslim itu ada khianat di dalam hati mereka, di dalam jiwa mereka. Pada saat misalnya katakanlah na'udzubillah Masjid Darussalam ini nanti sudah maju, ada orang nanti yang membuat masjid tandingan yang lain menjelekkan masjid ini, dan pada ujung-ujungnya mereka ingin menguasai Masjid Darussalam ini. Itu targetnya sebenarnya. Kenapa? Karena sudah mempunyai pendapatan yang kuat, sejahteraannya sudah bagus, maka mereka mencoba untuk merebut masjid. Dengan apa? Dengan cara yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Mereka pada saat mengelola masjid, maka mereka melakukannya dengan memperburuk kondisi umat Islam, mencerai-beraikan kondisi umat Islam. Syafa jurufin harin, ini boleh dibaca dengan syafa jurfin, boleh jurufin, boleh jurfin, harin. Maknanya adalah kana musrifan ala suqut wa likaunihi ala tarfi jahannam, kana idza anharu fa innama yanharu fi qa'ri jahannam. Syafa jurufin harin ini adalah sebuah bangunan yang dibangun di tepi jurang. Tepi jurang, akan tetapi tepi jurang tersebut adalah tepi yang sangat-sangat rentan untuk roboh, dan dia itu akan kemungkinan besar sekali akan jatuh ke dalam jurang. Kalaulah jurang tersebut berisi air, itu mungkin manusia masih bisa selamat. Seseorang yang berada, katakanlah ini adalah berada di tepi jurang, ya, syafa jurfin harin, itu tidak ada balkonnya, tidak ada pagar yang memagari, sehingga seseorang pada saat berada di tepi balkon, ya, di tepi jurang, itu ada pagarnya, itu mungkin lebih selamat sedikit. Ini kondisinya adalah seseorang berada di tepi jurang, akan tetapi jurang tersebut tidak ada tempat pegangan, sehingga apa? Nyaris dia pasti akan jatuh. Dan jatuh orang tersebut, bangunan tersebut, itu bukan ke dalam air, nari jahannam. Kalaulah seandainya jatuhnya itu ke dalam air, mungkin masih bisa berenang, mungkin masih bisa selamat. Namun orang tersebut yang membangun bangunan atas kemunafikannya, maka orang tersebut akan jatuh ke dalam jurang neraka. Rasulullah SAW pada saat dalam sebuah majelis ilmunya mendengarkan suara letupan yang sangat besar, dan itu didengar oleh para sahabat. Suara dentuman yang sangat besar. Ditanyakan oleh Rasulullah kepada sahabat, kalian dengar suara apa yang tadi barusan itu? Dengar semuanya wahai Rasul. Suara apa? Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Itu adalah suara benda yang jatuh dari atas jurang sampai ke bawah neraka. Jaraknya 70 tahun. Benda tersebut baru sampai ke dalam kerak neraka. Coba bayangkan bagaimana luasnya dan lebarnya neraka tersebut.
Sehingga satu benda yang jatuh itu memakan waktu 70 tahun lamanya baru sampai kepada permukaannya. Wallahu la yahdil qaumal zalimin, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Hidayah ini harus kita pahami Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yaitu dengan hidayah ad-dilalah, dengan hidayah al-ma'unah. Allah tidak pernah menyesatkan kita. Allah tidak pernah menzalimi manusia. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Ini yang harus kita yakini dan harus kita pahami bersama-sama. Dikarenakan apa? Yang pertama sekali, pada saat Allah mengirim baginda Rasulullah SAW itu merupakan hidayah dilalah. Diberikannya petunjuk kepada kita sehingga kita mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Ini merupakan salah satu hal yang paling luar biasa. Maka saya berulang kali mengatakan nikmat Islam. Alhamdulillah kita lahir dalam keadaan Islam tanpa harus mencari Islam. Ini adalah nikmat terbesar. Maka pada saat kita sudah berada dalam keadaan Islam seperti ini, kenapa kita tidak mau mengajak orang-orang yang kita cintai untuk bisa taat dan patuh kepada Allah? Seharusnya ini yang harus kita lakukan. Bayangkan, saya pernah hidup di Amerika, saya pernah hidup di Eropa. Bangun pagi mereka tidak tahu Tuhan dan tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Berbeda sama kita. Kita diajarkan oleh baginda Rasulullah, sewaktu kita terbangun pagi itu sudah ada doanya. Apa yang harus kita lakukan? Bahkan mereka untuk mandi pun itu kadang-kadang sangat jarang. Untuk mandi, kalaupun ada mandi itu sesuatu yang sangat spektakuler. Beda sama kita. Salah satu hikmahnya pada saat kita mandi tahajud itu adalah, ini diceritakan oleh salah satu ustadz. Ya, hikmahnya beliau pada saat divonis harus pasang ring. Ya, pasang ring, jantungnya sudah sumbat. Jadi beliau mengatakan bahwasanya beliau merubah pola hidupnya, bangun tahajud. Sewaktu bangun tahajud itu beliau mandi dengan mandi basah semuanya, jam 3 atau jam 4, dan ternyata jantungnya itu sehat kembali. Coba bayangkan kalau seandainya tidak pernah mandi, dan Rasul mengatakan, menganjurkan kepada kita untuk bersih-bersih. Dan ini yang harus dilakukan oleh umat Islam. Hidayah itu sudah ada di depan mata. Allah telah mengajarkan, Rasul telah mengajarkan kepada kita bahwasanya pergilah salat 5 waktu. Karena apa? Karena itu akan membuat inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwasanya salat itu dapat mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Kalau seandainya masih juga melakukan kekejian dan kemungkaran, berarti ada sesuatu yang salah dengan salat kita. Itu yang harus diperbaiki. Maka ini adalah hidayah yang sudah ada di depan mata. Dan Rasul menanyakan kepada para sahabatnya, siapa iman yang paling terhebat? Para sahabat pada saat itu menjawab bahwasanya malaikat iman yang terhebat. Rasul mengatakan tidak. Mereka diciptakan oleh Allah memang untuk beribadah. Maka pada saat itu para sahabat juga menjawab bahwasanya iman yang terhebat itu adalah para nabi. Rasul juga menjawab, tidak, dikarenakan para nabi itu langsung berbicara dengan Allah, diturunkan wahyu. Mereka mempunyai komunikasi langsung dengan Allah. Jadi sangat wajar keimanan mereka itu bagus kepada Allah. Rasul mengatakan bahwasanya iman yang paling terhebat adalah jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia. Kenapa? Karena kita tidak pernah bertemu dan melihat Rasulullah, akan tetapi kita mempercayai apapun yang disampaikan oleh Rasul. Hum ikhwani. Rasul mengibaratkan kita yang hadir pada subuh yang berbahagia ini adalah dengan ikhwan, saudaraku. Alasna ikhwan. Pada sahabat pada saat itu menanyakan, bukankah kami ini saudaramu wahai Rasulullah? La. Antum ashabi. Kalian itu adalah sahabatku. Sebenarnya Rasul itu sangat-sangat merindukan kita. Kenapa? Karena kita tidak pernah hidup semasa dengan Rasulullah. Namun kita mempercayai apapun yang dikatakan oleh Rasul.
pada saat disuruh tutup aurat, kita menutup aurat. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita mempercayai bahwasanya menutup aurat itu adalah perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Pada saat kita tidak mau melakukan korupsi, mengambil harta orang lain, maka kita meyakini bahwasanya hal tersebut adalah sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ini sebenarnya apa yang harus kita hadirkan. Apa yang harus kita hadirkan pada saat kita menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Para sahabat, mereka itu memang benar-benar sekali ingin menunjukkan kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW dengan mengikuti segala aspek kehidupan Rasulullah SAW. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.